teman-teman, kembali lagi di podcast Jurnal Aska. Kali ini bersama aku Astrid Yanfrita Hati, dan di sebelah aku udah ada bapak guru kita yang hebat banget nih, udah ada Pak Turmudi. Halo Pak. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Nah, aku di sini bakal tanya-tanya sama Pak Tur. Kita santai aja ya Pak. Oke, santai. Oke. Nah, kalau boleh tahu, Bapak sedang sibuk apa sih akhir-akhir ini? Kalau akhir-akhir ini kebetulan saya itu guru kelas 12. Sehingga secara schedule kurikulum ini timingnya masih ujian praktek dan ini sudah mendekati final akhirnya, sehingga ya tinggal pengolahan nilai saja. Setelah itu setorkan ke tim penilai, tinggal nanti ada ujian sekolah. Nah, ujian sekolah kurang lebihnya ya di minggu kedua bulan Maret, dan ini merupakan final sebenarnya ya, penentuan nasib untuk kelas 12, sehingga tidak main-main sebenarnya. Nah, mudah-mudahan lah kelas 12 SMA Negeri 2 Batang ini ya bisa menempuh dengan lancar dan hasilnya maksimal, lulus 100%. Amin. Nah, hampir kelupaan nih teman-teman, tadi kita belum tanya kabar Pak Tur. Pak Tur sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya, walaupun saat ini detik ini ketika kita sedang bincang-bincang, Omikron juga sudah mulai merebak lagi. Oke. Iya betul. Di sini juga kita udah menjaga prokes ya teman-teman. Kita udah cuci tangan sama nggak lupa pakai face shield. Nah, Pak Tur ini adalah guru di SMA Negeri 2 Batang. Kalau dibilang guru senior ya Pak. Iya iya. Nah, sejak kapan sih Pak Tur itu mulai mengajar di SMA Negeri 2 Batang? Baik. Untuk karir saya di SMA Negeri 2 Batang memang sejak pertama berdiri SMA Negeri 2 Batang yaitu tahun 1999 dan tahun ajarannya berarti tahun 99-2000. Tetapi secara de facto SK saya pindah ke SMA 2 itu tahun 2000. Sehingga ya pertama kali berdiri SMA 2 saya sudah mutasi di SMA 2. Waktu itu saya teringat ini. Waktu itu kita SMA 2 masih nunut di Semantang, SMA 1 Batang. Itu riwayat keguruan saya, karir saya ya. Tapi sebelumnya saya sebagai guru di perbantukan di SMA Bakti Praja Batang itu ya kurang lebih 9 tahunan lah, dari tahun 1989 sampai tahun 2000. Kemudian ada SMA 2 berdiri baru, saya mutasi di SMA Negeri 2 Batang. Gitu ya. Jadi dulu emang kita tuh di SMA Negeri 1 Batang ya Pak? Iya, belum tahu ya? Belum. Ya jadi awalnya kita ini kan SMA Negeri 2 ini kan gedungnya belum jadi. Tetapi kan secara secara SK-nya sudah berdiri, sehingga nunut dulu gedungnya di SMA Negeri 2 SMA 1 Batang kalau sore hari. Suka dukanya banyak lah karena nunut ya. Artinya nunut itu kan sore hari, sehingga banyak kesalahpahaman antara siswa pagi dengan siswa sore, apalagi beda sekolah, sehingga kan banyak intrik-intrik masalah di situ. Tapi menyenangkan kok ya. Sehingga pada kurang lebih bulan April 2020 baru pindah ke Rowobelang ini. Gitu riwayatnya. Jadi emang gantian gitu ya Pak? Iya, jadi gurunya pun waktu itu kan SMA 2 Batang kan belum dikatakan belum ada yang negeri loh ya, yang negeri, sehingga gurunya banyak yang dari SMA 1 Batang. Nah kebetulan saya kan guru negeri juga, tapi diperbantukan di SMA BB, kan letaknya bersebelahan tuh. Sehingga saya juga waktu itu dengar ada SMA 2 langsung memasukkan berkas mutasi untuk ke SMA 2. Nah, oleh kepala sekolahnya waktu itu kalau tidak salah Pak Tarman, karena kenal, akhirnya Pak Tarman narik saya, sudah Pak Tur, yang ngurusi sekolah sore nyenengan saja, tapi karena saya melihat ada guru-guru SMA 1 yang lebih senior, ya saya ini mah nggak pokoknya kita bersama-sama mengelola SMA 2 Batang. Itu riwayatnya begitu ya. Baru tahu ya teman-teman, saya juga sendiri baru Iya, tahu Pak. iya. Nah, boleh dong ceritain pengalaman
Pak Tur selama kita tuh dulu ngikut di SMA 1 gitu. Oh, nggih, nggih, nggih. Jadi memang suka dukanya banyak ya. Artinya karena kita sebagai apa ya? Ya bisa dikatakan nunut ya, tamu gitu ya. Pada siang hari, padahal paginya dipakai oleh Semantang. Nah, ini banyak masalah-masalah yang timbul, misalnya ini, diantaranya misalnya guru. Hal yang paling lucu itu yang saya ingat, untuk guru olahraganya kan sama berarti. Waktu itu almarhum Pak Abu Bakar, sekarang sudah meninggal. Jadi guru olahraganya sama. Ketika mulang pagi, mulang anak-anak SMA 1, selesai, kemudian ngajar SMA 2. Nah, anak SMA 2 itu tahunya kan ya sama-sama sekolahnya di situ. Sehingga ya namanya anak SMA 2, anak-anak yang kelas 2 waktu itu. Artinya kan sisa dari SMA 1 baru masuk SMA 2. Maka secara sikap, secara attitude juga kelas 2. Sehingga ketika pelajaran olahraga ini yang jadi sedikit ada kendala, karena alat-alatnya kan berarti milik Semantang. SMA 2 belum punya, sehingga ketika anak SMA 2 itu pengen basket, pengen volley, ya sudah ngambil saja di gudang begitulah. Ini yang kadang-kadang menimbulkan salah paham di situ, padahal ya kita itu masih nunut begitu. Tapi tahunya anak-anak kan dia bayar ya, dia berhak memakai, ya akhirnya terjadi kesalahpahaman di situ. Nggih. Berarti emang karena tahunya satu sekolah gitu nih Pak? Iya, betul. Nah, itu kan kalau pengalaman menarik Pak Tur selama dulu ya. Yeah. Nah, kalau pengalaman menarik Pak Tur selama mengajar di SMA Negeri 2 Batang akhir-akhir ini. Yeah. Jadi ini flashback aja dulu ya. Jadi itu yang saya ceritakan tadi itu kan waktu kita SMA 2 Batang nunut di SMA 1. Tapi ketika tanggal 20 April kemudian kita pindah ke sini, berarti kita kan sudah mandiri. Lah ini lebih heboh lagi, lebih seninya lebih banyak lagi karena anak pertama ya, waktu itu anak pertama. Sehingga ketika kami mengajar anak pertama ini hebat. Ini maaf ya saya sedikit cerita. Waktu itu dilalah ini ya, sedang euforia demo. Kalau kamu mungkin tidak begitu merasakan. Jadi waktu itu euforianya anak-anak sekolah itu demo, mulai dari mahasiswa sampai akhirnya merambah ke SMA, SMK, terutama biasanya anaknya kan lebih nekat lah kalau SMK. Tapi kalau SMA ya sama terimbas, sehingga nanti bisa kalian tanyakan karena ada guru yang alumni SMA 2 ngajar di SMA 2 lagi sekarang ini. Jadi beliau itu Pak Prapto itu angkatan pertama, angkatan kedua itu sini mau demo toh. Ya, itu pengalaman ya. Kemudian di bidang olahraga sebenarnya kita sudah dari dulu ada kompetensinya ya, ada bibit-bibitnya, sehingga ketika olahraga waktu itu kami masih kompak-kompaknya antara guru dengan siswa itu betul-betul menyatu, dan rivalnya itu Semantang, sehingga saya tidak membakar kerivalannya tidak ya, tapi semangatnya waktu itu kami ini guru dan siswa itu merasa mempunyai SMA 2, sehingga kalau ada lomba, utamanya lomba olahraga, baik basket, sepak bola maupun voli, pasti kami nyengkuyungi semua, hadir semua. Sehingga waktu itu sempat juga akhirnya menjadi rival. Dan mungkin kalau kamu merasakan sekarang euforianya, beberapa guru masih membakar semangat kalau ketemu dengan SMA 1 mesti lebih lebih heroik lah anak-anak SMA 2 ini. Ini suka dukanya di awal kita masuk ke SMA 2 pertama kali, hingga anak-anaknya juga masih ya tadi saya katakan ya, karena anak yang nomor 2, area nomor 2 itu kan di kecamatan Kota Batang ini kan SMA-nya cuma 2, Semantang sama Semundu waktu itu, istilahnya Semundu kemudian berganti Semanda. Nah Semundu waktu itu berarti kan anak-anaknya nomor 2, artinya secara kompetensi keilmuannya ya, kognitifnya ya, maupun psikomotorik maupun sikapnya, psikologinya juga berbeda juga, sehingga kami mengarahkan itu juga sulit. Jadi waktu itu sering kali terjadi perkelahian, tawuran begitu, rivalnya mesti SMA 1. Nah ini kalau olahraga lah, ini kenangan manis saja lah, sehingga anak-anak yang sekarang yang pada angkatan 1, angkatan kedua itu kalau ketemu dengan kami atau kalau reuni begitu ya yang menjadi kenangan manis lah ya, karena masa remaja ya sebegitulah isinya, begitu kira-kira.
Ada barangkali yang lebih mau digali lagi? Oh, kita udah dengar-dengar cerita Pak Tur dari pengalaman dulu ya, jadi lebih banyak tahu gitu tentang Iya. SMA Negeri 2 kita. Nah, kita masuk ke itu aja Pak. Kalau menurut Pak Tur sendiri, bedanya Google dengan guru itu apa sih Pak? Secara Google kan dengan guru ya. sekarang Google itu serba tahu. Anak-anak kalau mau cari apa di Google ada gitu. Iya. Nah, itu tugas guru dengan Google itu sekarang hampir sama gitu. Nah, menurut Pak Tur itu gimana? Ya, kalau saya itu kan guru biologi ya. Tinjauannya itu mesti antara makhluk hidup dan benda mati dulu. Google itu kan menurut kamu benda mati atau makhluk hidup ini? Udah mati. Benda mati. Oke. Jadi kalau makhluk hidup dengan benda mati kan jelas ya, perbedaannya jelas. Artinya makhluk hidup sendiri itu mempunyai ciri-ciri hidup. Kalau di biologi ciri-ciri hidup banyak nih, mulai dari butuh reproduksi, respirasi, terus sampai sistem-sistem yang lain. Kalau Mbah Google itu sama sekali tidak menunjukkan ciri-ciri hidup. Artinya apa? Kalau dia tidak menunjukkan ciri-ciri hidup, dia kita anggap sebagai mesin saja, sebagai mesin yang mestinya kita kendalikan. Tapi yang terjadi apa sekarang? Yang terjadi manusia begitu tergantungnya kepada Google. Padahal kalau kita sadari yang membuat Google itu sendiri kan manusia. Tapi kita lihat ya dampaknya di kependidikan. Jadi dengan adanya Google ini memang tergantung individu lah, artinya sikap individual kita yang menanggapi adanya Google ini. Taruh sekarang ya, kamu sendiri dengan adanya daring. Kalau menurut kamu daring itu lebih enak, lebih menguntungkan, lebih positif, atau banyak negatifnya? Menurut saya enakan ini sih Pak, offline. Jadi kalau daring tuh kurang paham, jadi negatif. Kurang paham gitu ya. Oke, saya hanya bisa mengambil hikmahnya saja sudah. Sebenarnya kurang pahamnya itu kan banyak faktor sebenarnya, banyak faktor. Artinya ketika kita bergantung pada Google, kalau kita bandingkan dengan guru yang makhluk hidup, dengan sendirinya beda sekali ya. Di Google itu kita memang bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya di Google. Tapi itu kan sekedar informasi, sekedar konsep. Tetapi ketika penerapan dalam kehidupan sehari-hari kita butuh apa? Butuh pembimbing, butuh yang mengarahkan. Sehingga ketika Google ini tidak bisa mengarahkan sama sekali. Saya ambil satu contoh aja sudah, di pelajaran biologi. Pelajaran biologi itu kan tidak hanya pengetahuan toh, ada keterampilan. Nah, keterampilan itu kan isinya praktikum. Mbak Google nggak bisa suruh praktikum, ya. Paling di YouTube itu adanya tutorial mengenai praktikum. Tapi ketika anak ini bergurunya pada tutorial pada YouTube, ya, sehingga kalau ada kendala apa-apa, ya nggak bisa apa-apa. Misalnya yang gampang aja sudah ya, untuk proses pembuatan tape misalnya. Tapi ketika anak kemudian bergurunya pada YouTube, hasil tapenya itu tidak baik, dia mau tanya kepada siapa? Kemudian membuat tape itu kan tidak sesederhana membuat tape jadi kan tidak. Bagi kami guru itu akan mengarahkan. Kalau kamu membuat tape ini banyak yang bisa dipelajari. Ya memang produk utamanya ya. Ketika kamu menghasilkan produk hasilnya enak, berarti praktikum kamu berhasil. Tapi di dalam penilaian sikap banyak ini di sini ada kerjasama kelompok, ada kemasan yang baik sehingga pemasarannya menjadi baik. Jadi tidak sekedar berhenti pada produk membuat tape mendapat nilai sekian kan tidak. Kalau Google ya begitu. Ya, begitu sakleksnya. Tapi kalau kami kan akan mengarahkan ya. Mengapa kok bungkusnya harus bagus? Karena itu bagian dari pemasaran. Mengapa teksturnya harus kamu perhatikan? Kalau pembuatan tape ya, mengapa aromanya harus kamu perhatikan? Nah, maka kami kan bisa membimbing di situ. Disitulah muncul ada pembangunan attitude, ya, pembangunan sikap, pembangunan tanggung jawab, ya, ada pembangunan dari perencanaan masa depan. Ini utamanya bagi anak-anak yang nantinya mau melanjutkan ke perguruan tinggi sehingga mereka sudah punya attitude di situ. Ya, tidak sekedar belajar dari Google, ada konsep, titik rampung. Tidak pernah ada membawa attitude-nya. Ya.
Saya kira bisa dipahami nah ini Bisa. kira-kira terlalu tinggi. Memang kerasa juga di saya kalau emang saya lihat Google, saya bakal bisa lebih tahu, tapi saya kurang paham karena emang belum dipraktekkan secara langsung gitu. Nah beda kalau misal bapak atau ibu guru yang menjelaskan gitu ya, jadi kan langsung masuk gitu ya Pak. Memang kerasa juga, pasti teman-teman di rumah juga paham lah gimana. Iya, tapi ya itu tadi ya, artinya kita tidak boleh terlalu saklek mendewakan Google. Tapi bukan berarti juga kita anti teknologi. Artinya bagaimanapun juga sekarang ini ya memang zamannya teknologi, sehingga anak-anak yang tidak istilahnya tidak melek teknologi, gaptek begitu ya mesti akan terlindas juga, tidak akan bisa kemana-mana, tidak akan bisa maju apa-apa begitu. Nah makanya kita ambil jalan tengah. Jalan tengahnya apa? Oke ya, kita bisa berguru pada Google konsepnya begitu ya. Tetapi untuk hal-hal yang di luar Google seperti pembentukan sikap, pembentukan keterampilan itu kita perlu juga berguru pada yang benda hidup tadi, yaitu ibu bapak guru, bukan mbah Google-nya itu. Begitu saya kira. Oke. Ya. Nah, Pak Dur sendiri kan ini mengajar kelas 12. Kelas 12 betul. Pasti masalah yang dilalui cukup lumayan sulit ya. Soalnya kan memang ini kelas 12 itu akhir-akhir penentuan gitu. Iya. Nah, boleh dong ceritain masalah yang sering ditemukan sama Pak Dur gitu. Oke, ya. Jadi kalau masalah sulit itu kan ya relatif ya. Saya sudah ngajar kelas 12 itu sudah bertahun-tahun ya. Alhamdulillahnya itu kok dilalah gitu, dipasrahi kelas 12 terus. Dan menurut saya juga ngajar yang paling seni itu kelas 12. Saya sudah beberapa kali ngajar kelas 10, kelas 11, kelas 12. Tetapi menurut saya ini ya, menurut saya ngajar yang paling enak, yang paling agak muncul seni mengajarnya ya, seni mengajarnya itu malah justru di kelas 12. Mengapa di kelas 12? Karena kelas 12 kamu bayangkan ya, kalau ada gedung bertingkat tingkat 1 sampai 12, berarti kelas 12 itu kan kelas tertinggi ya. Andai kata untuk bunuh diri aja matinya cepat gitu ya. Nah, justru itu. Maka ketika anak di kelas 12 ya, seni membimbing anak, seni mendidik anak itu dibutuhkan di situ. Karena apa? Kelas 12 itu pintu gerbang ini ya. Pintu gerbang di mana dia masa remaja menuju masa dewasa. Saya bolak-balik ngomong dengan anak, cuma ada 2 alternatif kamu itu. Karena kamu sudah masuk SMA, alternatifnya 1, kamu harus melanjutkan ke perguruan tinggi atau masuk ke lembaga kerja, dunia kerja. Alternatifnya itu. Tetapi ketika kamu masuk sekolah, masuk SMA, kok kemudian tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, masuknya ke masyarakat kerja, berarti kamu masuk SMA itu keliru sebenarnya. Mestinya masuknya SMK. Nah, mau tidak mau kalau kamu sudah masuk ke SMA harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, di sini memotivasi anak masuk ke perguruan tinggi ini termasuk bagian dari seni kita. Ya, seni guru kelas 12. Yang pertama ya, yang jelas yang pertama itu harus menyiapkan materi untuk dia siap mengikuti ujian. Sehingga yang dia peroleh nilai-nilai ujian itu tinggi. Punya harga jual, punya harga tawar untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang kedua ya sikap tadi. Karena begini, anak peringkat 1 itu belum tentu sesukses anak peringkat 25. Karena anak peringkat 1 itu belum tentu secara apa ya, kalau saya mengatakan bahasanya komunikasi, kalau dia tidak punya komunikasi yang baik, walaupun dia peringkat 1, kemungkinan suksesnya kecil. Maka seperti kamu ini ya sudah bisa berkomunikasi begini, ini merupakan modal dasar yang sangat besar. Tinggal kompetensi yang lain yang kamu gali. Nah, kompetensi yang lain yang kamu gali itu apa ya? Pengetahuan. Itu sehingga seninya kita mengajar di kelas 12 itu di samping kita harus menguasai materi dengan baik. Mengapa dengan baik? Karena guru kelas 12 itu harus menguasai materi kelas 10, materi kelas 11. Sehingga kebanyakan guru-guru yang masih junior itu kalau suruh ngajar kelas 12 agak groginya di situ karena harus menguasai materi kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, seninya di situ. Ya, seninya di situ. Ya, kemudian kalau saat-saat sekarang ini kan mau kelulusan nih. Sehingga ketika kita sebagai guru kelas 12
wali kelas 12, maka pandai-pandailah mengarahkan anak-anaknya untuk supaya bisa melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi. Ini pengalaman saya ya. Saya pernah punya anak didik, anak wali ya, anak wali. Kebetulan putri. Dia itu masuk kuota senam PTN. Senam PTN tahu ya? Yang tanpa tes, hanya seleksi itu. Dia itu masuk kuota, tetapi langsung konsultasi dengan saya, tidak mau melanjutkan, Pak. Lah kenapa? Dia ngomongnya urusannya karena secara ekonomi orang tuanya tidak mampu. Nah, saya bilang sekarang, yang penting sebenarnya semangat kamu. Kamu itu mau kuliah apa tidak? Saya bilang malah begini, kalau kamu tidak kuliah, ya sudah stagnan di situ. Kamu kerja levelnya SMA. Tapi coba kalau kamu kuliah, malah sebaliknya kamu akan bisa mengangkat derajat keluarga kamu. Nah, kalau kamu berat di ongkos, secara ekonomi keberatan, sebenarnya jalan keluarnya banyak. Karena dia itu waktu itu ya peringkat 2 atau 3 ya. Dari guru BK sudah memberikan jalan keluar, dia bisa masuk ke bidik misi. Ada jalur-jalur beasiswa di perguruan tinggi utamanya yang negeri ya. Di perguruan tinggi utamanya yang negeri itu jalur-jalur beasiswanya banyak. Ya, sehingga kalau anak tidak mau kuliah, urusannya itu pada pembiayaan, itu sangat-sangat disayangkan sekali. Ya, maka sebagai guru lah seninya mengarahkannya di situ. Alhamdulillahnya akhirnya anaknya mau kuliah. Sekarang senam PTN diterima di IPB. Berarti 2 tahun yang lalu apa setahun yang lalu ya, Adinda itu sekarang diterima di IPB. Saya ikut bersyukur juga, alhamdulillah, ternyata motivasi saya masuk. Dan sekarang anaknya alhamdulillah mudah-mudahan bisa mengangkat ekonomi keluarga, nama keluarga kan begitu ya, martabat keluarga kan bisa terangkat semua begitu. Itu diantara seninya itu ngajar kelas 12. Oke. Cukup menarik ya Pak. Aku Iya. dengar pengalaman Pak Tur. Jadi nggak kerasa kita udah ngobrol lumayan lama. Iya. Jadi saya juga sedikit termotivasi mendengar cita-cita dari Pak Tur. Iya. Nah, dari Pak Tur sendiri apa harapan buat Pak Tur Mudi sendiri dan juga SMA Negeri 2 Batang? Iya. Kalau harapan secara pribadi, karena saya ini insya Allah 1 tahun lagi pensiun masalahnya. Ya, harapan saya melihat SMA 2 itu potensinya besar sekali untuk menjadi SMA nomor 1 di Kabupaten Batang. Ya, apalagi dengan suntikan guru-guru muda itu kan kayaknya membawa darah segar untuk mengepus ya, untuk memompa prestasi-prestasi yang ada di SMA 2 Batang ini. Sehingga harapan saya, monggo lah nanti ya rekan-rekan bersama siswa, pandai-pandailah kita ini menggali kompetensi kita masing-masing. Ya, artinya apa? Di semua lini kita bisa mengangkat nama SMA Negeri 2. Contoh inilah podcast ini kan baru saja kan ada Pak Hayin ya, ada Pak Hayin baru muncul podcast. Artinya ini kompetensi yang tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Saya yakin akan berpotensi sekali, akan bermanfaat sekali bagi kamu misalnya ya. Siapa tahu nanti ada produser yang bisa melirik ya, misalnya itu ya. Sehingga podcast SMA 2 atau secara individual kamu bisa mungkin direkrut ya, di studio mana, di podcast mana ya, mungkin di korporat membutuhkan begitu ya. Salah satunya. Dan yang sudah menjadi kebanggaan rutin itu ya di bidang olahraga ya. Tapi ini karena daring sehingga stuck ya, tidak ada kompetisi di olahraga. Jadi harapan saya SMA 2 masih tetap akan berjaya di bidang olahraga, kemudian akan menyusul bidang-bidang yang lain, sehingga ketika saya pensiun nanti 5 tahun yang akan datang mungkin ya, saya datang ke SMA 2, tampilan gedungnya mungkin sudah akan berbeda, anak-anaknya disiplinnya sudah akan berbeda, kibaran bendera SMA 2 di seantero Indonesia gitu ya, ada namanya begitu, mengharumkan gitu ya. Harapan saya begitu. Nah, kesan Bapak mengenai kegiatan podcast yang diadain Jurnal Aska ini. Iya. Jadi kalau kesan dulu ya. Jadi karena ini hal yang baru artinya monggo ya, supaya hal yang baru ini kan tadi kalau menurut iklan ya, pandangan pertama kan ya. Nah, selanjutnya terserah Anda. Maka di pandangan pertama inilah kalian harus
betul-betul yang ngebu. Makanya sempat tadi saya ragu ya, buat dimunculkan yang benar-benar kompeten gitu ya, sehingga orang yang ngeklik, orang yang buka itu kan tidak jenuh lah melihatnya, itu tidak jenuh. Oh ya, ini memang menyenangkan podcastnya ya, ada hal-hal inovatif yang baru, ada hal-hal konsep-konsep yang baru yang perlu yang merupakan inovasi lah, sehingga mungkin menjadikan suatu ilmu bagi orang-orang luar di sana yang melihat podcast kamu itu. Itu kira-kira pesan dan kesannya begitu. Tapi dari Pak Turmudi sendiri juga sangat memotivasi loh. Saya juga langsung, apalagi mengenai yang tadi Mbak Adinda nih. Nggih. Nah itu menurut saya Pak Turmudi udah cukup, pengalamannya kan banyak ya, jadi pantas lah buat diundang ke podcast kita ini. Alhamdulillah. Ya memang harapannya podcast kita ini SMA Negeri 2 Batang ini ya akan selalu jaya terus. Kalau dulu zamannya radio kan jaya di udara gitu ya. Ini enggak tahu ini jaya di mana, ini jaya di alam maya gitu ya. Ya mudah-mudahan ya, harapan saya tadi bisa tetap berjaya membawa nama SMA Negeri 2 dan melahirkan anak-anak podcast yang handal. Nah yang terakhir nih Pak, motivasi buat teman-teman di rumah. Ya untuk teman-teman kamu yang di rumah, teman kamu ini ya, bukan teman-teman saya ya. Iya, buat siswa ya, buat siswa SMA Negeri 2 Batang khususnya yang menyaksikan tayangan ini, ya tetap semangat, tetap didukung podcast SMA Negeri 2 Batang, dan secara umum Semanda harus tetap jaya. Nah, makasih banget Pak Turmudi udah mau ngeluangin waktunya buat kita tanya-tanyain di sini. Jadi saya punya pandangan juga ke depannya, mau apa. Terima kasih nih Pak. Nggih, sama-sama. Terima kasih juga. Mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali cerita saya agak ngelantur kemana-mana, ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Nah, sampai sini ya teman-teman, udah lumayan kita udah dengar cerita Pak Turmudi. Diambil aja pengalaman menarik yang memotivasi kalian. Terus makasih udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dadah. Yuk, assalamualaikum.